Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang rasio dua besaran. Di video ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menentukan rasio dua besaran dengan satuan sama. Yang kedua, menentukan rasio dua besaran dengan satuan berbeda. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan sama. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan berbeda. Oke, langsung saja kita ikuti video kali ini. Oke, sebelum kita pelajari bagaimana cara menentukan rasio dua besaran dengan satuan yang sama maupun berbeda, kita pelajari dulu tentang definisi rasio. Apa sih rasio itu? Bagaimana definisinya? Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, bandingkan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah. Oke, di sini kita akan membandingkan banyaknya kubus berwarna biru dengan kubus berwarna merah. Oke, perhatikan di sini sudah ada gambar, yaitu di sebuah ruangan ini ada beberapa bentuk, ya. Ada beberapa bentuk barang. Yang pertama ini ada yang berbentuk kubus, kemudian ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok begitu, dan ini ada payung seperti itu. Nah, kalau kita mau bandingkan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah, ya berarti kita bisa menuliskannya seperti ini. Banyak kubus warna biru dengan banyak kubus berwarna merah adalah, kita hitung, kubus berwarna biru itu ada 2, kemudian yang merah ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti bisa kita tulis biru dengan merah yaitu berapa? 2 berbanding 4. Oke, 2 berbanding 4 gitu. Nah, kita juga bisa menulis dalam bentuk 2 banding 4. Jadi 2,24 ya. Atau bisa kita tuliskan juga dalam bentuk pecahan yaitu 2/4 seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita mau bandingkan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah, itu bisa kita tuliskan 2/4 ya, atau 2/4 gitu, atau juga bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan 2/4 seperti itu. Oke, selanjutnya bandingkan banyak kubus berwarna biru, banyak kubus berwarna merah, dan banyak tabung berwarna kuning. Oke, jadi bagaimana? Nah, kita hitung dulu. Yang biru tadi ada 2, merah ini kubus merah ada 4, kemudian tabung berwarna kuning, tabung warna kuning ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, berarti kita bisa tulis yang biru dulu. Mulai dari yang biru berarti 2 berbanding 4 berbanding 3 gitu ya. Karena kan ini dimulainya dari kubus berwarna biru, kemudian kubus berwarna merah, dan tabung berwarna kuning gitu. Jadi bisa kita tulis 2 berbanding 4 berbanding 3. Nah, ini ditulis sebagai ini 2 banding 4 atau titik 2, 4 gitu ya, titik 2, 3 banding 3 begitu. Nah, jadi 2 ini miliknya kubus berwarna biru, 4 itu untuk kubus berwarna merah, dan 3 itu untuk tabung berwarna kuning seperti itu. Oke, selanjutnya bandingkan banyak pensil dengan bandingkan panjang pensil dengan panjang penghapus. Oke. Nah, di sini ini sudah ada pensil dan penghapus ya. Kemudian ini ada ukurannya, diperlihatkan dengan penggaris begitu dalam satuan sentimeter. Kalau pensil ini bisa kita lihat panjangnya itu adalah berapa di sini? 16 cm. Oke, kemudian kalau untuk penghapus itu adalah 4 cm. Nah, berarti bisa kita tulis panjang pensil dengan panjang penghapus adalah berapa? Pensilnya tadi adalah 16 cm dan penghapusnya yaitu 4 cm. Jadi 16 cm berbanding 4 cm seperti itu. Nah, ini bisa kita tulis 16 cm banding 4
cm atau dengan pecahan 16 cm per 4 cm seperti itu. Nah, oke. Dari penjelasan ini tadi kan kita sudah menentukan ya, yang pertama ini ada kita menentukan nilai 2/4, kita dapatkan 2/4. Kemudian yang kedua ini kita dapatkan nilai 2/4/3 begitu, dan yang ketiga ini kita dapatkan nilai yaitu 16 cm banding 4 cm begitu. Nah, sekarang ke sini ada apa ini kamu harus tahu. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita ketahui? Yang pertama, ternyata di sini ada penjelasan apa? Bilangan yang menyatakan perbandingan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah disebut rasio. Oh, jadi bilangan ini 2/4 atau 2/4 ini disebut rasio. Kemudian selanjutnya, perhatikan, bilangan yang menyatakan perbandingan banyak kubus berwarna biru dengan banyak kubus berwarna merah dengan banyak tabung berwarna kuning disebut rasio. Nah, jadi yang ini juga disebut rasio, 2/4/3 ini juga rasio. Oke. Selanjutnya apa lagi? Oke, lihat di sini. Bilangan yang menyatakan perbandingan panjang pensil dengan panjang penghapus disebut rasio. Oh, ternyata 16 cm banding 4 cm ini juga disebut rasio. Nah, kalau begitu kira-kira definisi rasio itu apa? Nah, ini kan tadi bilangan yang menyatakan perbandingan. Bilangan yang menyatakan perbandingan, bilangan yang menyatakan perbandingan. Ya, kemudian ini yang dibandingkan itu ada 2 nilai, ini ada 3 nilai, yang ketiga ini ada 2 nilai, begitu. Nah, kira-kira rasio itu apa kalau seperti itu penjelasannya? Oke, sekarang kita lihat. Definisi rasio itu adalah rasio adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan. Oke. Nah, perbandingan apa? Kuantitas ya. Jadi bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan kuantitas atau ukuran. Kuantitas ini jumlah ya, seperti tadi nomor 1 dan 2 itu kita hitung jumlahnya ya, kuantitasnya, atau ukuran. Nah, seperti ini nomor 3 ukurannya. Ini panjangnya berapa ya, menggunakan satuan cm gitu. Kuantitas atau ukuran dari 2 atau lebih objek ya. 2 atau lebih objek dan dilambangkan dengan A banding B atau A per B gitu. Nah, ini simbol saja ya. A, B ini bisa kita ganti dengan variabel yang lain, misalkan X, Y gitu boleh ya. Nah, jadi rasio itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan kuantitas atau ukuran dari 2 atau lebih objek dan dilambangkan dengan A banding B atau A per B. Nah, seperti ini tadi yang nomor 1 ini. Kalau membandingkan 2 nilai itu bisa kita tulis begini, 2/4 atau 2/4. Yang nomor 3 ini juga begitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini hanya kita karena 3 nilai yang kita bandingkan, berarti kita penulisannya seperti ini, 2/4/3. Nah, itu penjelasan dari rasio, definisi rasio gitu. Jadi rasio itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan suatu perbandingan begitu. Oke, sekarang kita mau belajar tentang rasio 2 besaran satuannya sama. Oke, nah rasio sendiri itu apa tadi definisinya? Rasio itu adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan suatu perbandingan kuantitas atau ukuran 2 atau lebih objek. Ya, nah kemudian di sini untuk rasio itu ada rasio part to part atau bagian dengan bagian ya, bagian per bagian begitu. Kemudian ada juga rasio part to whole ya. Jadi ada part to part sama ada part to whole seperti itu. Nah, kalau part to part ini bagian per bagian, kalau yang part to whole ini bagian per keseluruhan gitu. Contohnya bagaimana? Nah, sekarang perhatikan di sini ada sebuah bingkai yang sudah dihiasi oleh daun berwarna hijau dan daun berwarna kuning begitu.
Oke, nah sekarang kalau kita mau menentukan rasio part to partnya atau rasio bagian per bagiannya, contohnya di sini rasio banyak daun hijau dengan banyak daun kuning. Daun hijau dengan daun kuning, rasionya berapa? Ya, jadi kita hitung, hijaunya ada 2, 1, 2, kemudian kuningnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti kita bisa tulis rasio banyak daun hijau dengan banyak daun kuning adalah 2 banding 6, ya. Atau dalam bentuk pecahan 2 per 6 seperti itu. Nah, untuk rasio ini kita tulis dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti 2 banding 6 ini masih bisa kita sederhanakan. Menjadi berapa kalau disederhanakan? 2 banding 6 kita sederhanakan, berarti kita cari FPB-nya. Oke? Berarti langsung saja 2 dan 6 FPB-nya 2. 2 bagi 2 dapat 1, 6 bagi 2 dapat 3. Nah, ketemu. Berarti kalau disederhanakan nilai rasionya menjadi 1 banding 3 begitu ya, atau kalau ditulis pecahan berarti 1 per 3 gitu. Nah, sekarang kalau yang part to whole gimana? Part to whole itu berarti bagian per keseluruhan. Contohnya di sini, rasio banyak daun hijau dengan banyak seluruh daun adalah titik-titik. Banyaknya daun hijau dengan seluruh daun. Daun hijau ada 2, kemudian seluruh daunnya ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti rasionya bisa kita tulis 2 banding 8 atau 2 per 8 begitu. Nah, kalau untuk yang part to whole ini, selain kita bisa tuliskan seperti ini ya, 2 banding 8 atau 2 per 8, itu dapat juga kita tulis begini. Perhatikan, ini kan ada 2 daun hijau, kemudian seluruh daun ini ada 8 ya. 2 banding 8 gitu. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. 2 ya, 2 dari 8 daun yang ada adalah daun hijau ya. Perhatikan, 2 dari 8 daun yang ada adalah daun hijau. 2 dari 8 ya. 2 ini menyatakan banyaknya daun hijau, kemudian 8 itu menyatakan banyaknya keseluruhan daun ya, jumlah seluruh daunnya ya, whole-nya, keseluruhannya ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau untuk yang part to whole itu bisa kita tulis begini. 2 dari 8 daun yang ada adalah daun hijau ya. Artinya 2 dari 8 berarti 2 ini daunnya hijau ya, daun hijau, kemudian 8 ini adalah keseluruhan daun. Nah, berarti kalau 2 dari 8, nah tentu saja yang kuningnya berapa ya? Tinggal 8 kurangin 2, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cocok begitu. Nah, terus juga kalau kita mau menyederhanakannya menjadi berapa nih? Bisa kan 2 banding 8. Berarti kalau disederhanakan cari FPB-nya yaitu 2 dibagi 2, 2 bagi 2 dapat 1, 8 dibagi 2 dapat 4. Nah, berarti menjadi 1 banding 4 begitu. Nah, jadi tadi ya kalau part to part itu bagian per bagian ya. Kalau part to whole itu bagian per keseluruhan gitu. Part to part bagian per bagian. Contohnya tadi ya, banyaknya daun hijau dibanding banyaknya daun kuning ya. Jadi hijau banding kuning gitu. Tapi kalau untuk yang part to whole itu bagian per keseluruhan gitu. Misalkan perbandingan rasio banyaknya daun hijau dengan keseluruhan daun begitu. Nah, sekarang contoh lain lagi. Misalkan di sini ada ini pensil dengan pulpen ya. Nah, kemudian kalau rasio part to partnya, contoh berarti gini, rasio panjang pulpen dengan panjang pensil adalah berapa? Nah, kita lihat pulpen panjangnya berapa nih? 14, pensil panjangnya 12 gitu. Berarti bisa kita tulis rasionya panjang pulpen dengan pensil yaitu 14 dibanding 12 begitu ya, 14 banding 12, atau bisa disederhanakan 14 banding 12 disederhanakan masing-masing dibagi 2 berarti 7 banding 6 begitu ya. Jadi ini part to partnya ya, panjang pulpen dibandingkan panjang
pensil, pulpen banding pensil, begitu. Tapi kalau yang part to whole kira-kira bagaimana? Seperti ini contohnya, rasio panjang pensil dengan jumlah panjang pensil dan pulpen gitu kan, keseluruhan. Berarti keseluruhan panjang antara keseluruhan panjang dari pensil dan pulpen gitu. Jadi part to whole kan bagian per keseluruhan begitu. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini pensilnya itu tadi kan 12, berarti 12 dibanding, nah keseluruhannya ini kan jumlah panjang pensil dan pulpen, berarti di sini 12 tambah 14, 12 tambah 14 menjadi 26. Nah, berarti 12 banding 26. Atau kalau disederhanakan berarti 12 banding 26 sama juga dengan berapa? 6 banding 13, seperti itu. Oke, masih tentang rasio dua besaran satuannya sama. Kemudian sekarang kita mau menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio dua besaran satuannya sama gitu. Yang pertama di sini perhatikan, rasio uang Yusuf dan Aisyah adalah 3:4. Jika uang Yusuf itu adalah 225.000, maka uang Aisyah adalah, nah ya, jadi yang di sini itu yang diketahuinya apa saja? Kita tulis dulu. Berarti apa nih rasio uang Yusuf dan Aisyah? Berapa rasionya? 3:4 gitu. Kemudian uang Yusuf berapa? Uang Yusuf itu adalah 225.000. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan itu adalah uang Aisyah gitu ya. Uang Aisyah berapa? Oke. Nah, berarti gimana caranya? Nah, perhatikan di sini. Rasio uang Yusuf dan Aisyah. Nah, kira-kira ini rasionya itu part to part atau part to whole? Ya, Yusuf banding Aisyah. Ya, berarti ini part to part ya, bagian per bagian gitu. Bagiannya Yusuf dibanding bagiannya Aisyah begitu. Nah, berarti sekarang dilihat gimana cara menyelesaikannya. Lihat kata kuncinya di sini yang diketahui itu adalah uangnya si Yusuf ya. Yang diketahui adalah uangnya Yusuf. Berarti kalau kita mau cari uang Aisyah, gampang saja. Lihat, kan kata kuncinya ini kan dia uangnya Yusuf nih yang diketahui. Nah, berarti nanti kita gini, per ya, pembaginya ini adalah nilai dari rasio Yusuf. Rasio Yusuf berapa? 3. Nah, berarti ini per 3 dikali ya, sebentar. Ini per 3 dikali 225.000 ya. Nah, kemudian yang dicari itu sebagai pembilangnya, yang dicari kan uangnya Aisyah. Nah, nilai rasio dari Aisyah berapa? 4. Berarti kita tulis di sini 4. Gitu ya. Berarti 4/3 dikali 225.000. Nah, berarti berapa di sini? Kita sederhanakan. 3 bagi 3 dapat 1, 225.000 dibagi 3 dapat 75.000. Kemudian kita kalikan 4 dikali 75.000 dapat berapa? 300.000. Oke, 300.000. Nah, jadi kita sudah temukan uang Aisyah sebesar berapa? 300.000 begitu. Oke. Nah, gampang ya. Lanjut di sini nomor 2. Wisnu memotong sebuah tali menjadi 2 bagian. Rasio tali yang dipotong Wisnu adalah 3:5. Jika panjang tali mula-mula adalah 40 cm, maka panjang tali terpendek adalah, oke, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui. Rasionya ya, rasio tali yang dipotong Wisnu itu 3:5. Kita tulis 3:5. Kemudian apalagi? Panjang tali mula-mula 40 cm. Nah, panjang mula-mula 40 cm. Oke, panjang mula-mulanya 40 cm. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Panjang tali terpendek. Panjang tali terpendek itu berapa? Begitu ya. Nah, gimana? Coba perhatikan di sini. Ini rasionya itu 3:5 ya. Kemudian yang diketahui di sini panjang tali mula-mula. Ya, panjang tali mula-mula ya.
Nah, berarti kalau panjang tali mula-mula itu kan dia sebelum dipotong ya. Nah, sebelum dipotong itu kan berarti dia jumlahnya ya. Nah, maka gimana kita menyelesaikannya? Mula-mula itu kan sebelum dipotong itu jumlahnya. Artinya dia ini part to part atau part to whole. Ya, bagian per bagian atau bagian per keseluruhan. Nah, kalau sini jumlah berarti dia apa? Whole ya, part to whole, bagian per keseluruhan begitu. Nah, karena di sini kata kuncinya itu adalah panjang tali mula-mula jumlahnya ya, berarti sebelum dipotong ya, panjang sebelum dipotong. Maka di sini kalau kamu mau cari panjang tali terpendek, panjang tali terpendek itu gimana caranya? Nah, sekarang dihitung. Di sini kan ini jumlah ya, kata kuncinya itu panjang tali mula-mula berarti jumlahnya. Nah, maka di sini nilai rasionya itu kamu jumlahkan. 3:5 ini kamu tambahin 3 dan 5 ditambah berarti kan 8. Nah, maka pembaginya itu 8. Dikali berapa? Dikali yang diketahui ini, panjang mula-mulanya 40. Nah, sekarang kan kita mau cari yang terpendek. Cari rasio terkecilnya berarti berapa? Kan terpendek berarti kan yang kecil ya nilainya gitu. Berarti cari rasio terkecilnya antara 3 dan 5, lebih kecil 3. Oh, berarti ini kita pakai pembilangnya yang 3 begitu. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan 8 bagi 8 1, 40 bagi 8 5, 3 kali 5 15. Nah, jadi panjang tali terpendek adalah berapa sentimeter? 15 cm. Oke, sekarang soal selanjutnya masih tentang rasio dua besaran satuannya sama ya. Kita menyelesaikan soal berkaitan dengan rasio dua besaran satuannya sama. Oke, perhatikan. SMP Amal Mulia mengirimkan timnya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk bertanding dalam kompetisi sains. Diketahui 4 dari 10 anggota tim adalah perempuan. Nah, perhatikan, 4 dari 10 anggota tim adalah perempuan. Oke, ini yang diketahui ya, 4 dari 10 itu perempuan. Oke, pertanyaannya yang pertama, berapa banyak anggota laki-laki dari tim SMP Amal Mulia? Nah, perhatikan di sini, ini kan 4 dari 10 itu perempuan. Ya, maka 4 ini mewakili banyaknya anggota perempuan, sedangkan 10-nya ini mewakili banyaknya keseluruhan anggota. Ya, kan dia gini, 4 dari 10. Ya, 4 dari 10 gitu ya. Berarti 4-nya ini itu adalah yang perempuan, kemudian 10-nya itu adalah seluruh anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Berarti kalau yang ditanyakan banyaknya anggota laki-laki, ya tinggal kamu kurangin 10 dikurangin 4 berapa? 6 gitu. Oke, sekarang selanjutnya nomor 2. Berapa banyak anggota perempuan dari tim SMP Amal Mulia? Jelas di sini 4 ya. Kan diketahui 4 dari 10 anggota tim adalah perempuan. Berarti perempuannya ada sebanyak 4 gitu. Oke, lanjut. Nomor 3. Berapa orang yang mewakili SMP Amal Mulia di kompetisi sains? Berapa yang mewakili? 10 jelas ya. Jadi total keseluruhan anggota ada 10 gitu. Jadi ada 10 orang yang mewakili. Nomor 4. Berapa rasio banyaknya anggota perempuan dengan anggota laki-laki? Nah, lihat nih nomor 4. Rasio banyak anggota perempuan dengan anggota laki-laki. Perempuan dengan laki-laki rasionya berapa? Ya, berarti ini part to part atau part to whole? Jelas ini part to part, bagian per bagian gitu. Perempuan dibanding laki-laki. Ada berapa? Perempuannya 4, sedangkan laki-lakinya 6. Berarti 4 banding 6 gitu. Kalau yang nomor 5, berapa rasio banyaknya anggota laki-laki dengan seluruh anggota tim SMP Amal Mulia? Laki-lakinya berapa tadi? 6. Keseluruhan tim ada 10. Nah, berarti rasionya itu adalah 6 dibanding 10 begitu. Oke?
Oke, selanjutnya di sini ada rasio dua besaran satuannya berbeda. Nah, kalau tadi itu satuannya sama, ya kalau satuannya sama itu berarti langsung bisa kita sederhanakan gitu kalau disuruh menentukan bentuk yang paling sederhananya begitu. Nah, tapi bagaimana kalau yang satuannya berbeda gitu ya? Contoh di sini perhatikan. Di sini ada gambar berbagai macam buah ya dengan beratnya. Ada anggur 1 kg, kemudian semangka 2 kg, jeruk 700 gram, dan apel 950 gram. Kemudian kita mau menentukan nilai rasionya. Oke. Nomor 1, berapakah rasio berat jeruk dan semangka? Rasio jeruk dan semangka. Oke, kita ketahui bahwa jeruk di sini adalah 700 gram, semangkanya 2 kg. Berarti kita tulis rasionya adalah 700 gram dibanding 2 kilogram begitu. Nah, berarti kalau mau kita sederhanakan, ini tadi di sini ya harusnya tulisnya. Rasionya gini, 700 gram dibanding 2 kilogram gini. Oke. Nah, sekarang kalau mau kita sederhanakan gimana? 700 gram banding 2 kilogram. Nah, kalau satuannya itu berbeda ya, maka ini harus kamu samakan dulu satuannya. Menyamakannya gimana? Nah, menyamakannya itu kita ubah ke dalam satuan yang ini yang terkecilnya. Gram dengan kilogram. Berarti yang kilogram ini kita ubah ke gram gitu ya. Oke, nah berarti kalau gramnya itu kan tetap ya 700 gram gitu ya. Ini gramnya tetap 700 gram dibanding, nah 2 kilogram itu berapa gram? 2 kilogram itu berapa gram? Turun berapa dia? Coba masih ingat nggak? Kilogram, kemudian hektogram, kemudian dekagram, gram, ya, desigram, sentigram, miligram gitu. Nah, setiap turun 1 itu dikali 10 ya. Ini jadi dari kilogram ke gram turun berapa kali? 1, 2, 3. Turun 3 kali, berarti kita kali dengan 1000 gitu ya. Berarti 2 kilogram itu sama juga dengan 2000 gram. Oke. Nah, berarti bisa kita sederhanakan di sini. Perhatikan 700 gram dibanding 2000 gram. Oke. Nah, ini kalau satuannya kita hilangkan ya, berarti kan 700 banding 2000 gitu. Berarti berapa 700 banding 2000? Hasil akhirnya menjadi 7 dibanding 20 gitu. Satuannya nggak perlu kita tulis lagi ya. Jadi rasionya itu adalah 7 banding 20 ketika kita sederhanakan begitu. Oke. Nah, sekarang lanjut. Itu kalau yang pertama. Nah, sekarang kalau yang nomor 2 ya, masih tentang berat. Berapakah rasio berat anggur dan apel? Mana nih? Anggur 1 kg, apel 950 gram. Oke, berarti rasionya adalah 1 kg dibanding 950 gram ya. Nah, berarti kalau mau kita sederhanakan 1 kg dibanding 950 gram. Nah, ini yang kilogramnya kita jadikan ke gram ya. Kita jadikan yang terkecilnya kan ini kilogram sama gram kan lebih kecil yang di gram ya. Jadi kita jadikan gram gitu. Nah, 1 kilogram ada berapa gram? Tadi berapa kilo ke gram kan turun 3 kali, berarti kali 10, berarti di sini 1000 ya. 1000 kilogram dibanding 950 gram. Nah, menjadi berapa nih? 1000 dibanding 950 ya, masing-masing dibagi 50 berarti dapat berapa nih? 1000 bagi 50 dapat 20 ya, 20 dibanding 19 begitu. Nah, dapat deh hasil akhirnya rasionya yang paling sederhana yaitu 20 banding 19. Nah, itu kalau untuk kita membandingkan berat gitu. Nah, sekarang gimana kalau yang misalkan volume gitu. Contoh di sini ada air mineral ini 600 mili. Kemudian minyak goreng ya, ini ada 2 liter. Mili sama liter gimana kita membandingkannya? Oke, berapa rasio volume air mineral dan minyak goreng? Bisa kita tulis rasionya itu adalah 600 ml
dibanding 2 liter. Oke. Nah, berarti kita kalau mau menyederhanakannya, ini semuanya kita ubah ke apa nih kira-kira? Tentu saja kita ubahnya ke mililiter ya. Lebih kecil ke mililiter daripada ke liter gitu. Ingat nih, berarti kalau dari liter aja ya, berarti dari liter, kemudian habis liter apa? Desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, setiap turun 1 kan dikali 10, berarti kalau dari liter ke mililiter turun berapa kali? 1, 2, 3, oh turun 3, berarti kita kali dengan 1000 gitu, berarti 600 mililiter dibanding 2 liter ya, itu sama juga dengan 600 ml dibanding 2000 ml ya, liternya dijadikan mili kan tadi kan, dikali 1000 kan ini. Oke. Nah, berarti berapa nih 600 banding 2000? Ya, berarti menjadi 3 dibanding 10 begitu ya. 3 banding 10. Nah, itu kalau kita mau menyederhanakannya ya. Jadi kalau satuannya berbeda itu kita samakan dulu satuannya, menyamakannya yang kesatuan yang terkecilnya gitu. Gram dengan kilogram berarti jadiin semuanya gram gitu. Mililiter dengan liter semuanya jadiin ke mililiter. Oke. Oke, sekarang kita mau menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio 2 besaran satuannya berbeda. Yang satuannya berbeda. Perhatikan, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Nah, pertanyaannya dalam 1 jam ya. Nah, jadi gimana? Kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Jantung tikus berdetak berapa nih? Kita tulis 840 kali dalam 2 menit. Berarti 840 kali per 2 menit gitu ya. Per 2 menit. Sama aja gitu. Kemudian yang marmutnya itu berapa nih? 1200 kali per 4 menit. Oke, kalau yang kelinci berdetak 1025 kali per 5 menit. Ya, dalam 5 menit kan berdetaknya 1025 kali gitu. Nah, pertanyaannya adalah hewan mana yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam gitu. Nah, ini kan yang tikus, marmut, kelinci ini kan masing-masing, kalau tikus itu per 2 menit, marmutnya per 4 menit, kelincinya per 5 menit. Jadi semuanya kita jadiin dulu per 1 menit. Ya, jadiin dulu per 1 menit. Maka di sini kalau tikus ya, bentar. Kalau untuk tikus, oke. Nah, tikus ini dia berapa nih? 840 kali per 2 menit ya, atau 840 detak ya. Detak per menit kan ya, berarti detak. Oke. Per 2 menit, berarti ini dibagi 2. Ya, per 2 menit. Kan gini ya. Berarti kalau dibagi 2 ini menjadi berapa? 420 detak ya per menit gitu kan, per menit ya. Kan ini dibagi 2 ya, 840 bagi 2 berarti 420 detak per menit gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini marmut, berapa marmut? Marmutnya itu 1200 kali atau 1200 detak. Nah, 1200 detaknya itu per berapa? Per 4 menit kan kita. Kalau mau kita jadikan per 1 menit berarti kan 1200-nya dibagi 4. 1200 bagi 4 itu menjadi 300 ya, berarti 300 detak per menit. Oke. Kalau yang terakhir kelinci. Kelinci itu adalah 1025 detak atau 1025 kali per 5 menit. Kan dia per 5 menit nih. Ya, berarti kita bagi 5 menjadi berapa nih? 1025 dibagi 5 itu 205 ya, 205 detak per menit. Oke. Nah,
Masalahnya di sini yang ditanyakan apa? Apa sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan apa nih? Dalam jam. Hewan mana yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Sebenarnya kalau nggak usah dijadikan jam pun kita sudah tahu yang mana yang detaknya paling cepat, itu yang ini, tikus ya, yang paling banyak ya kan, 420 detak per menit tikus. Jadi kalau per menit pun dia banyak, dijadiin jam juga tetap banyak gitu ya. Nah, tapi ini kita jadiin jam aja dulu karena pertanyaannya dalam jam. Oke, berarti gimana? Ingat, 1 menit, ingat, 1 menit itu kan sama dengan 1/60 jam, kan gitu. Oke, nah maka kalau di sini ada 420 detak ya per menit, contoh. Ini per menit kan berarti kan dia per 1 menit kan ya, per 1 menit gitu. Kalau mau kita jadiin detak per jam ya, maka ini sama artinya dengan gini kan, 420. 1 menit kan 1/60, berarti kan per 1/60 gini kan. Ini detak, ini jam. Ya. Nah, kan dia dibagi 1/60. Berarti kan kalau dibagi kan sama artinya dengan gini ya. 420 dikali 60 per 1. Ya kan, 1 ini kan dibagi kan diubah menjadi kali gitu ya. Ngerti nggak? Gini loh, 420 kan sama aja gini kan, dibagi 1/60. Ini kan berarti sama artinya dengan 420 dikali 60 per 1 dibalik kan, 60 per 1 kan sama artinya dengan 60 kan gitu ya. Nah, berarti di sini kalau ini mau kita jadikan per jam, langsung aja boleh dikaliin aja langsung ya. Berarti 420 ya detak per menit itu kita kalikan 60 ya, langsung dia menjadi berapa berarti 25.200 detak per jam gitu ya. Nah, ini hapus aja dulu. Nah, ini sebagai pengingat ya. Oke. Nah, berarti hasilnya ini 25.200 detak per jam ya kalau diubah dalam jam. Sekarang kalau yang ini yang apa nih, marmut, berarti 300 detak per menit. Ini kita kali 60 berarti menjadi 18.000. 300 kali 60 ya 18.000 detak per jam. Oke. Kalau yang kelinci berarti 205 detak per menit. Berarti langsung dikali 60 menjadi 12.300 detak per jam. Ya, nah lihat aja di sini, tetap kan ya yang paling banyak itu tikus, 25.200 detak per jam gitu. Jadi hewan mana yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Yaitu jawabnya adalah tikus begitu. Oke.